Adapun nikmatan hidup manusia menurut kehendak Allah itu ada 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah yang Allah, alhamdulillah hari ini hari kedua Ramadan kita nikmati sesuai dengan doa kita, kita diberkahi bulan Rajab, kemudian diberkahi bulan Sya'ban, kemudian kita disampaikan umurnya di bulan Ramadan. Alhamdulillah pada hari ini kita berada sama-sama di sini. Nah, untuk mengisi jadwal tausiah kita pada siang hari ini, berikan kesempatan kepada saya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT berikan waktu kepada kita. Dan selamat salam Nabi Muhammad SAW dan saudara Muhammad SAW. Adapun nikmatan hidup manusia menurut kehendak Allah itu ada 4. Yang pertama, selalu mengingat Allah dimanapun berada. Ini pertama, selalu mengingat Allah dimanapun berada. Dan Ramadan ini yang penuh dengan pengampunan, yang penuh dengan pahala, sehingga Allah berfirman melalui Rasulullah SAW, katanya bahasa amal, semua amal itu adalah untuk aku, untuk hambaku, tapi kecuali puasa Allah sendiri yang menentukan. Dengan dasar mengingat Allah itu sesuai dengan surat Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 2 mengatakan, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati, karena Allah itu Maha Besar, Maha Kuasa. Di sini dikatakan bahwa bergetar hatinya karena takut melanggar larangan Allah. Kemudian khawatir kalau ia telah melalaikan perintah Allah. Jadi kalau kita melalaikan perintah Allah juga tergetar hati kita. Kemudian tergetar hatinya karena rasa cintanya kepada Allah. Kemudian berlaku hati-hati dalam segala tindakan dan perbuatan, termasuk tingkah manusia ini. Apapun tingkah manusia dalam kehidupan ini ada pedomannya. Tidak sembarang apa yang kita lakukan. Tidak kita buat apa saja yang menurut mereka kita, tapi adalah menurut kehendak Allah. Ini yang pertama, supaya jembatan ini dilalui dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, maka keselamatan kita dalam hidup dunia akhirat akan tercapai. Nah, yang kedua, jembatan hidup kita ini adalah selalu bersabar dalam menghadapi kehidupan. Wasabirina ala ma asabahum, firman Allah Al-Hajj ayat 5. Orang-orang yang sabar itu terhadap apa yang menimpa mereka. Setiap manusia hidup pasti ada mengalami ujian dan cobaan. Bila kita mendapatkan keberuntungan, itu ujian. Bila kita mendapatkan kerugian, itu cobaan. Maka cobaan dan ujian itulah membuat kita harus sadar dan sabar. Sabar adalah dalam arti tahan uji. Tahan uji dalam arti tidak putus asa, bertekad untuk mengatasinya. Hari ini kita begini, jangan disalahkan siapa-siapa. Dengan memakan sebuah makanan saja, kita hari ini sakit perut, disalahkan makanan yang kita makan, padahal makanan itu adalah nikmat. Jadi untuk itu perlu kita tahan uji, tidak putus asa, bertekad bagaimana supaya sakit kita itu sembuh kembali. Ini bertekad untuk mengatasinya. Ini dalam kehidupan kita, dan ini perlu kita miliki dalam kehidupan kita, apalagi Ramadan sekarang ini. Saat ini kesabaran sangat tinggi diperlukan. Jadi ujian dan cobaan itu tetap ada pada diri kita. Mudah-mudahan dengan ujian itu kita dapat menghadapinya dengan baik. Kemudian jembatan yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah ini
juga, ya. Tapi ada jalan keluar yang baik. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, tawakal dan sabar merupakan sikap orang-orang yang beriman dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Mereka yakin dengan cara-cara itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian bukti dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam melakukan ibadah salat. Dalam melakukan ibadah salat ini sangat berarti. Kenapa? Salat itulah kemuliaan yang tertinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Ya makanya 5 waktu salat semalam itu diwajibkan. Tidak boleh dipilihkan, apalagi dilalaikan, apalagi tidak dilakukan. Ini sangat berarti. Salat adalah merupakan ukuran iman Islam terhadap seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam kehidupan ini. 17 kali kita berdoa kepada Allah dalam satu hari pertama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau-lah yang kami sembah dan Engkau kami mohon pertolongan. Ini yang paling penting. Salat itu fungsi utama, kemuliaan yang tertinggi bagi Allah. Sebanyak amal-amal yang ada ini, ada salat yang paling tinggi. Makanya orang yang melaksanakan salat insya Allah yang terhindar daripada perbuatan keji dan munkar, dia bisa melakukan yang terbaik, bisa menciptakan bagaimana supaya tidak melakukan yang terburuk. Nah, jembatan yang keempat yang kita lalui dalam kehidupan ini yang perlu kita miliki adalah membelanjakan sebagai rezeki yang ada di bawah kita. Jangan enak sendiri saja. Ada uang 1 juta, 25.000 keluarkan. Ini tidak terkaitan dengan zakat. Ya, apabila zakat dibayar sampai 1 tahun, sampai ukurannya, sampai hitungannya, bayar zakat wajib. Tapi kalau namanya infak, hari ini terima uang 100.000, 2.500 keluarkan di TP 1 2.500 bisa berarti. Apalagi kalau orang-orang yang punya usaha dapat uang 1 juta, 25.000 jangan dimakan, haram makannya. Jangan saya jangan kesal. Keluarkan, berikan kepada orang yang berhak menerima, orang yang susah, miskin. Oleh sebab itu membelajarkan sebagai rezeki itu perlu diberikan kepada yang berhak menerima untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan agama, untuk orang yang sangat memerlukan sesuai dengan perbuatannya dan menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan inilah merupakan satu penambahan keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan 4 jembatan ini dapat kita amalkan di dalam hidup kita sehari-hari, khususnya untuk bulan Ramadan yang kita cintai. Bila taufiq wal hidayah.